I. Apa ini kok sarang he? Nggak bercanda. Ahem. 1, 2, 3, go! Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube kami di friendlanguage_id. Jadi di video kali ini aku bakalan membahas tentang Nederlands alfabet atau yang biasa disebut dengan huruf bahasa Belanda. Supaya di video kali ini teman-teman bisa memahami ataupun lebih memudahkan kalian dalam menggunakan bahasa Belanda secara baik ataupun benar ya teman-teman. So, tanpa berlama-lama, yuk kita lanjut aja ke pembahasannya ini. Oke, lanjut. Oh ya, perlu kalian ketahui, ternyata huruf bahasa Belanda sama loh, ada 26 huruf, seperti huruf bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata orang Belanda itu memiliki ciri khas pada saat pengucapan hurufnya ataupun melafalkan hurufnya loh. Kira-kira hurufnya apa aja ya yang memiliki ciri khas yang pengucapannya berbeda? Yuk, kita lanjut aja ke pembahasan berikut ini. Oh ya, kalian jangan lupa untuk siapin buku catatan kalian ya, biar nggak kelupaan. Yuk, kita lanjut ke pembahasannya aja. Let's go! Oke teman-teman, untuk huruf yang pertama yaitu ada huruf A. Cara bacanya sama ya seperti huruf A dalam bahasa Indonesia. Untuk contoh katanya yaitu ayam. Lalu berikutnya ada huruf P. Untuk contoh katanya yaitu bebek. Lalu untuk huruf berikutnya yaitu C. Untuk contoh katanya yaitu seri. Untuk pengucapannya yang lebih mudah katanya seri ya teman-teman. Berikutnya ada huruf D. Untuk contoh katanya yaitu delman. Kita lanjut ke huruf E. Untuk contoh katanya yaitu kata entok. Bisa dipahami ya teman-teman sampai sini? Kita lanjut yuk. Untuk huruf berikutnya yaitu ada huruf F. Seperti kata efek. Kita lanjut ke huruf ini ya teman-teman. Nah, perlu diperhatikan teman-teman. Kalau di dalam bahasa Belanda, huruf G ini bukan dibaca G ya, tapi melainkan huruf G. Nah, pengucapannya itu sama seperti huruf bahasa Arab. Contoh hurufnya seperti ini ya teman-teman. Atau bisa dikatakan huruf kho. Agak geter ya di bagian tenggorokan, pangkal tenggorokan sini. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau orang Belanda memang ciri khasnya banyaknya sorry to say kayak seperti itu. Jadi kalian nggak usah insecure duluan ya teman-teman. Jadi ingat, huruf G ini dibacanya bukan huruf G, tapi dibacanya huruf G. Seperti huruf kho dalam bahasa Arab. Seperti itu ya teman-teman. Untuk contoh katanya ada kata graffiti. Seperti itu ya. So, kita lanjut ke huruf H. Untuk huruf H sama ya pengucapannya yaitu H. Untuk contohnya hari. Seperti itu ya teman-teman. Berikutnya ada huruf I. Untuk contoh katanya yaitu ice. Berikutnya ada huruf J. Nah, kalau untuk huruf J ini pengucapannya juga berbeda ya teman-teman. Bukan huruf J dibacanya, tapi huruf Y ya teman-teman. Jadi untuk katanya ini contohnya yaitu ada kata Januari. Memang dibacanya ataupun ditulisannya itu Januari, tapi pengucapan di dalam bahasa Belanda bukan Januari teman-teman, tapi dibacanya Januari. Jadi di depannya ada pakainya huruf G ya. Jadi dibacanya Januari, seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke huruf K. Sama ya pengucapannya seperti huruf bahasa Indonesia. Untuk contoh katanya ada kata kaki.
Untuk huruf berikutnya yaitu huruf L. 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 Untuk contoh katanya yaitu ada kata elemen. Elemen. Bisa dipahami ya teman-teman. Untuk huruf berikutnya ada huruf M. 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 Untuk contoh katanya seperti kata manis. Manis. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke huruf N. 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 Untuk contoh katanya kata naik. 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 Itu ya. Kita lanjut ke huruf O. 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 Untuk contoh katanya yaitu pengucapannya seperti kata oma. 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 Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut. Kita lanjut ke huruf P. 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 Sama ya pengucapannya. Untuk contoh katanya seperti kata pensil. Pensil. Bisa dipahami ya teman-teman. Untuk huruf berikutnya ada huruf Q. Kalau di bahasa Indonesia disebutnya huruf Q ya teman-teman. Tapi kalau di bahasa Belanda disebutnya hurufnya itu Q. Q. Jadi bibir kalian dimanyunkan seperti ini ya. Q. Q. Seperti itu. Untuk contoh katanya ada quiz. Quiz. Untuk huruf berikutnya yaitu ada huruf R. Untuk huruf R dalam bahasa Belanda itu pengucapannya jauh lebih tipis ya teman-teman. Bukan huruf R dalam bahasa Indonesia yang jauh lebih tebal di pengucapannya ya. Kalau di Belanda itu contoh R-nya seperti R. R. Jadi R-nya itu kayak, mohon maaf, kayak huruf pengucapan orang cadel gitu ya. Jadi R, R, R gitu loh. R. Seperti itu ya. Memang agak sulit gitu loh kalau yang belum terbiasa. Tapi kalau misalkan teman-teman rajin latihan, bisa memahami huruf R ini lebih rajin gitu ya, pasti bakalan bisa kok. Percaya deh. Banyakin latihan aja. Oke, untuk huruf R ini ingat ya, dibacanya tipis. R. R. Jadi untuk contoh katanya ini yaitu ada kata red. Red. Red gitu ya, seperti itu. Kita lanjut ke huruf S. Untuk huruf S ini yaitu dibacanya tetap sama ya teman-teman, dibacanya S. 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 Untuk contoh katanya yaitu ada kata satu. Satu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk huruf berikutnya ada huruf C. C. Jadi huruf C ini sebetulnya sama seperti huruf C dalam bahasa Inggris ya. Kalau misalkan teman-teman mengatakan kata table, table, contohnya seperti itu ya. Jadi C-nya itu ada sedikit hembusan angin di belakangnya, tapi anginnya tipis ya, bukan yang tebal gitu. Jadi dibacanya table, table, table. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke huruf. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia pengucapannya memang huruf U. Tapi kalau dalam bahasa Belanda pengucapannya bukan huruf U loh teman-teman, tapi dibacanya U. Apa ini kok orangnya nggak bercanda. Nah, kita lanjut yuk ke huruf berikutnya yaitu ada huruf U. Tahu nggak sih teman-teman kalau pengucapan huruf U dalam bahasa Belanda bukan dibacanya U. Lah, terus dibacanya apa dong? Dibacanya yaitu I. I. I-nya ini seperti kata huruf I dalam bahasa Turki. Kalau misalkan teman-teman pernah belajar bahasa Turki atau udah pasti dalam bahasa Turki, pasti teman-teman tahu nih sama huruf yang seperti ini ya. Untuk huruf U dalam bahasa Turki seperti ini. Jadi U-nya itu ada titik 2 di bagian atas ya teman-teman. Jadi jangan dibaca U, tapi melainkan huruf I. I dalam bahasa Belanda ya. Tapi adapun contohnya yaitu seperti kata udang. Udang. Seperti itu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke huruf V. V. Jadi dibacanya itu lebih tebal ya teman-teman, bukan dibacanya tipis. Tapi memang di dalam bahasa Indonesia pengucapannya itu jauh lebih tipis. Sedangkan kalau di bahasa Belanda itu pengucapannya berbeda ya. Dibacanya lebih tebal, bukan tipis. Jangan sampai tertukar. Untuk contoh katanya yaitu ada kata water. 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 Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut yuk ke huruf X.
Kalau untuk huruf X, memang di bahasa Indonesia pengucapannya itu X. Tapi kalau di bahasa Belanda pengucapannya bukan X teman-teman, tapi dibacanya itu X. X. Seperti itu ya. Untuk contohnya ada kata X-ray. X-ray. Seperti itu ya. Kita lanjut ke huruf Y. Y. Sama ya pengucapannya. Yaitu untuk contoh katanya ada kata yogurt. Yogurt. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke huruf terakhir, yaitu ada huruf Z. 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 Untuk contoh katanya yaitu ada kata zebra. 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 Nah, kalau misalkan teman-teman ingin cepat menghafal Netherlands alfabet, teman-teman bisa loh menggunakan metode belajar seperti ini. Yang pertama, teman-teman harus rajin banget latihan belajar pengucapan hurufnya dari huruf A sampai huruf Z. Lalu untuk yang kedua, teman-teman catat apa aja nih huruf yang teman-teman bisa dikatakan huruf yang paling sulit dan huruf yang paling mudah. Kalau misalkan huruf yang paling sulit, kalian tulis dulu. Misalkan huruf G, pengucapannya seperti apa, kalian ulang-ulang terus supaya bisa dikatakan lancar gitu ya, seperti itu pengucapannya. Lalu untuk yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan metode belajar lewat video. Jadi kalian menonton video di YouTube ataupun di Reels orang-orang yang menggunakan bahasa Belanda, kalian dengarkan gitu ya. Kalian dengerin huruf apa aja nih, kalau misalkan pengucapannya huruf Y seperti itu ya pengucapannya, ataupun huruf G itu pengucapannya seperti itu. Seperti itu ya teman-teman contohnya. Nah, bisa dipahami ya teman-teman untuk video kali ini Netherlands alfabet. Gimana teman-teman? Gampang atau masih bisa dikatakan sulit? Kalau misalkan sulit, memang wajar, namanya juga baru pemula ya teman-teman. Tapi kalian gak usah khawatir dan gak usah insecure. Namanya orang belajar mungkin memang terdengar sulit gitu ya. Tapi kalian gak usah mikirin bahasa kalau saran aku, kalian gak usah dengerin apa kata orang. Kalau misalkan kalian udah niat untuk belajar gitu ya, ya udah kalian belajar aja, nggak usah dengerin apa kata orang. Kayak kamu ngapain sih belajar bahasa Belanda gitu ya? Udah cuekin aja gitu. Namanya juga untuk seru-seruan gitu. Atau bisa kalau misalkan kalian lancar kan bakalan nilai plus untuk kalian juga loh. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami ya teman-teman untuk video kali ini? Oke? Good. Sedang. Akhirnya kalian bisa memahami Netherlands alfabet dalam bahasa Belanda. So, gimana teman-teman? Sekarang kalian udah bisa kan mengatakan Netherlands alfabet secara baik dan juga benar dalam bahasa Belanda? Videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa.